Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rutinitas Kamis pagi hari ini tanggal 18 September 2025. Race and Rice seperti biasa kami berangkat dari titik kumpul Ambar Ketawang jam 6.30 untuk melakoni latber, latihan bersama. Pada pagi hari ini ada peserta yang ikut. Ini Mas Eko dari Cilacap. Kemudian di sampingnya adalah Hasbintoro. Di depannya Mas Dito. Di samping kirinya Mas Dito adalah Mas Rofi, sepeda hijrah. Kemudian ada Radit. Kemudian ada Musa. Di depan Musa ada Maleo dari Irian. Maleo pengen menjajal speednya Race and Rice. Tamu dari Irian. Kemudian di sampingnya ada Fahri. Di depannya Fatan dan Esa tim Nusantara. Pada pagi hari ini sebenarnya adalah recovery. Karena kemarin baru saja dirampungkan seluruh rangkaian Pekan Olahraga Daerah Porda ke-17 di Gunung Kidul Wonosari, terutama untuk cabang olahraga sepeda. Untuk hasil kemarin kita mengetahui bahwa kota mendapatkan 8 medali emas. Kemudian disusul belakangnya adalah Bantul yang mendapatkan medali emas dengan 7 perolehan medali emas. Kemudian Sleman 2 medali emas. Gunung Kidul dan Kulon Progo berbagi 1 medali emas. Untuk tuan rumah, Gunung Kidul mendapatkan emas dari BMX, sedangkan untuk Kulon Progo mendapatkan emas dari individual road race kemarin terakhir. Jadi untuk Pekan Olahraga Daerah pada kategori cabang olahraga balap sepeda dari BMX, kemudian MTB, XCO, XCR, kemudian road race dari ITT, individual time trial, kemudian tim time trial, kriterium, kemudian road race beregu semuanya sudah selesai dengan total 19 medali emas yang sudah selesai. Kota 8 emas, kemudian Bantul 7 emas, Sleman 2 emas, Gunung Kidul dan Kulon Progo 1 emas. Untuk informasi berikutnya dari hasil event-event kemarin yang sudah berlangsung, seperti Goralu Purworejo, di sini ada Radit yang memenangi pertarungan pada King of Mountain Segitik Menoreh di wilayah Purworejo, kemudian menuju ke arah Kulon Progo. Pada acara Goralup Cycling. Kemudian berikutnya kita bisa juga saksikan event Linggarjati
yang sering ikut di Race and Race, yaitu Anang Prabowo, mendapatkan 2 medali emas pada kelas master untuk kriterium dan untuk road race. 2 medali emas pada posisi pertama double. Kemudian selanjutnya untuk main open, mengucapkan selamat kepada Farel Farizi Nusantara yang memenangi klasmen elit. Kemudian juga Muhammad Hafiz untuk kriterium. Kembali ke lintasan, kita saat ini sudah memasuki wilayah Pajangan. Sebagian peserta tadi sudah berangkat 5 menit ke depan karena mereka kebanyakan adalah women, hingga nanti kalau bisa sampai di wilayah Serandahan Pantai Baru akan tersusul. Dan untuk informasi race berikutnya adalah Blue Fire Banyuwangi. Yang akan berlangsung besok tanggal 27 September 2025. Lebih kurang masih 10 hari ke depan. Tentunya ini merupakan pertarungan terakhir dari rangkaian trilogi Jatim yang diadakan oleh Main Sepeda. Dan yang masih berlangsung sampai saat ini adalah Tour NTT. Sudah berlangsung separuh dari total 10 etape. Selamat yang masih bisa mempertahankan the best Indonesian rider Raihan Maulidan, juga jersey lain seperti white jersey pembalap muda Selhan Nur Rahmat, dan satu lagi pembalap dari Nusantara Muhammad Erlangga yang masih terus nongkrong di podium. Ayo gabung. Bagi teman-teman yang mau ikut bergabung untuk acara atau Latber Race and Race setiap Kamis, bisa langsung bergabung dengan titik kumpul di Ambar Ketawang. Rutinitas kita tikum jam 6.15. Untuk jajal speed pada total 46,5 km, finish di Jalan Parangtritis, dan berakhir nanti ke utara lagi menuju Ring Road hingga totalnya mencapai 60 km.
Cuaca pada pagi hari ini mendung tebal, semoga tidak hujan seperti Kamis minggu kemarin yang tiba-tiba setelah memasuki wilayah Serandaan, hujan lebat turun sampai di lokasi finish. Namun pertarungan pada minggu kemarin tetap jalan meskipun hujan, badai, juga angin di kawasan pantai. Dan kita bisa melihat pada tayangan Latber Race and Rise minggu kemarin. Dan teman-teman yang belum subscribe untuk channel Race and Rise ini, mohon bisa subscribe, kemudian memberikan komentar positif, juga memberikan komentar saran untuk perbaikan kami ke depan. Ini Mas siapa? Uji, Pak. Uji. Ini ikut Bentang Jawa kemarin. Ya, gagal lagi. Gagal. Ini Mas Uji kemarin ikut Bentang Jawa. Namun sampai Pracimantoro balik ya? Pacitan, Pak. Pacitan. Oh, sampai Pacitan berbalik. Mas Uji menggunakan Elves. Peserta Bentang Jawa yang DNF Mas Uji saat ini bergabung akan mencoba menjajal speednya Race and Rise. Tentu saja di depan juga ada trio Nusantara, ada juga Maleo dari Irian, ada Radit, dan ini ada Mas Eko dari Cilacap yang sudah beberapa kali ikut pada rutinitas Latber. Ya, Mas. Ini sepertinya sudah mulai gerimis. Gerimis sudah turun, hujan. Sampai di jembatan Lapangan Pandak. Semoga tidak lebat. Satu kilometer menuju penyeberangan Jalan Raya Serandaan. Kita akan real start di traffic light lampu merah sapu angin pada jarak lebih kurang 2,5 km. Dan untuk menuju penyeberangan lebih kurang 1 km lagi kita akan sampai. ...50 meter di depan kita sudah mencapai
Jalan Raya Strandaan sebentar lagi akan menyeberang. Sudah lolos, kita masih flying start dulu sampai di traffic light lampu merah. Kita akan mengabsen satu persatu. Ini adalah Mas Rofi menggunakan Twitter, kemudian Mas Uci menggunakan Elvis beserta Bentang Jawa. Kemudian ini Matteo dari Irian menggunakan sepeda Look, balap dari Irian. Kemudian ini adalah Radit menggunakan trek yang kemarin juara 1 pada Komres Sigitik Menoreh. Kemudian ini Mas Eko yang menggunakan Polygon Helios 900 dari Cilacap. Kemudian ini adalah Eza. Ini Eza ya? Eza. Kemudian di depannya adalah Fahri, karena mirip Eza sama Fatan. Ini adalah Musa. 4 sepeda menggunakan Polygon. Untuk 3 Nusantara menggunakan Helios 8X. Sedangkan Musa menggunakan Helios 500. Dan Eko Cilacap menggunakan Helios 900. Ada trio Nusantara, Fatan, Eza, dan Fahri. Kemudian Musa, Eko, kemudian Radit, Uji, Matteo, dan Raffi. Kita tentunya akan melihat pertarungan internal Nusantara nantinya. Siapakah di antara ketiga itu yang terbaik? Ada Fahri, ada Eza, dan ada Fatan. One yang sangat mirip dari mulai helm, jersey, celana, kaos kaki, sepatu. Eza dan Fatan. Sepedanya juga sama persis. Mereka juga bersiap-siap untuk duel di Blue Fire besok tanggal 27. Sudah terlihat lampu merah, kita hijau dan akan segera start. Oke, sudah start. Go, 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 go.
Masih landai di 45 km per jam. Tukang tariknya Fatan. Masih Fatan yang melakukan tarikan. Masih bisa bertahan ke 10 pembalap. Untuk Mas Helspin dan Mas Dito tadi sudah tertinggal di wilayah sebelum penyeberangan. Oke, speednya sudah mulai ditambah oleh Nusantara. Kita lihat apakah Matteo dari Irian masih bisa bertahan. Sementara Mas Suji peserta Bentang Jawa sudah habis. Nah, Matteo dari Irian mati-matian untuk terus bisa mengejar speed. Langsung main break wajah breakaway Nusantara BYC. Ini sepertinya Matteo harus menyerah karena dilihat dari putaran kakinya sepertinya sudah maksimal. Dan akhirnya benar habis Matteo sampai di kilometer 1. Kemudian kita lihat trofi, sepertinya juga habis. Udah langsung melet. Masih ada 6 yang bertahan sampai di kilometer kedua. 3 Nusantara dan 3 Hobis. 1 Eko, pembalap dari Cilacap. Kemudian Musa, pembalap dari Bantul. Dan Radit, pembalap dari Sleman. Untuk Radit, Eza, dan Fatan ini seumuran. Wow, Fahri melakukan breakaway. Apakah Radit dan Musa mampu mengikuti? Masih bisa menempel. Alhamdulillah ini gerimis sudah reda. Nah, penampilan Radit luar biasa, masih bisa terus menempel. Padahal badannya sangat kecil, ramping, namun powernya luar biasa, baik untuk flat maupun climber. Seperti kemarin kita lihat di tanjakan Segitik. Nah, penampilan Radit dengan menggunakan sepeda trek merah. Dan kita juga tidak kalah sangar. Ini adalah Eko, pembalap dari Cilacap. Masih bisa menempel. Untuk Matteo, pembalap dari Irian, sudah harus lepas di kilometer-kilometer awal. Jadi 6 pembalap ini, 5 diantaranya menggunakan Polygon Helios.
Masuk di lintasan cor beton. Masih bisa menempel. Luar biasa ini tim Nusantara melawan tim Hobis. Satu Sleman, satu Bantul, satu Cilacap. Ini motornya adalah Fahri, namun seperti yang dikonfirmasi tadi, Fahri tidak akan melakukan tim order, jadi akan saling bunuh di antara tim Nusantara. Jadi otomatis kalau sampai lengah antara Eza Fatan juga akan habis. Maka mereka bertiga harus pandai-pandai bermain secara individual. Meskipun jersey mereka sama Nusantara. Ini strategi yang bagus bagi teman-teman Hobis. Mereka terus menempel pada Nusantara hingga Fatan, Eza, dan Fahri bergantian melakukan tarikan. Kalau sampai salah satu ini melakukan tarikan, maka otomatis jelas langsung di break oleh salah satu dari pembalap Nusantara. Sudah ada di kilometer ke-30. Masih harus melakoni 17 km lagi. Landai bergerombol lagi, tertangkap setelah Fatan melakukan breakaway bersama Eza. Radit dan Eko merangsek ke depan. Musa ini juga progresnya sangat bagus. Kita bisa melihat dari pekan per pekan, Musa yang sebelumnya beberapa kali kewer atau lepas di kilometer-kilometer awal, saat ini sudah bisa terus bermain bersama peloton. Fahri lagi-lagi breakaway, berusaha untuk melepaskan diri. Kita lihat apakah mereka akan tertangkap setelah Fahri dan Fatan berusaha kabur. Tukang tariknya adalah Eko. Luar biasa Eko Cilacap. Mati-matian untuk bisa mengejar Fahri dan Fatan. Masih lagi tertangkap lagi. Wah, menarik sekali pagi hari ini. Belum bisa Nusantara lepas dari tautan pembalap-pembalap Hobis. Masih terus bisa menempel. Inilah Eza siap-siap break. Kita akan melihat Eza dan Fatan. Akhirnya ada yang satu breakaway dari Nusantara. Eza. Dan akhirnya Eko sepertinya lepas.
Habis Eko dari Cilacap. Yang masih terus menempel adalah Radit dan Musa. Breakaway lagi Fahri, diikuti Eza. Dari total 10 peserta yang bisa bertahan sampai di ujung Pantai Baru, hanya tinggal 5 peserta. Kita lihat ini strategi Nusantara untuk bisa melepas dari tautan 2 obis. Yang satu sudah out, Eko Cilacap. Ini masih ada 2, Musa dan Radit. Radit menggunakan sepeda yang berbeda meskipun warnanya sama dengan Musa. 3 hitam lawan 2 merah. Sudah terlihat TPR Pantai Baru. Saat ini menunjukkan jam 7.18 menit. Akhirnya kita masuk di kawasan Pantai Baru. Aduh, sayang sekali Musa harus berjarak. Apakah Musa bisa menempel depan ataukah harus lepas? Sepertinya habis Musa di ujung Pantai Baru. Tinggal 1 Radit yang masih bisa menempel 3 tim Nusantara. Kita akan lihat bagaimana Radit memainkan strategi seorang diri untuk melawan 3 Nusantara. Ini sekali di break oleh Fahri yang paling belakang ini, bisa habis Radit ini. Masih bisa Radit, permainannya sangat bagus sekali Radit. Radit tidak menghabiskan tenaga saat melakukan tarikan, masih menyisakan power hingga bisa masih menempel. Ya, akan diajar lagi oleh Fahri ini rupanya. Lagi-lagi Radit masih mampu menempel. Kita akan lihat seberapa tangguh Radit bisa mengikuti permainan tim Nusantara. Kita tahu bahwa Radit ini kemarin adalah pemenang podium 1 untuk King of Sigitik Menoreh. Kita lihat lagi tim Nusantara, mereka bertiga masih terus beriringan. Sementara Radit ada di belakang di samping Fahri. Kita akan lihat bagaimana tim Nusantara melepaskan Radit atau sebaliknya. Fahri breakaway lagi sendirian. Fahri breakaway sendirian. Radit memilih untuk
menempel. Nah, secara otomatis Fatan dan Esa akan terus memperlebar jarak dengan Fahri. Kita lihat jarak dengan Fahri sudah cukup jauh. Inilah Fahri. Fahri bisa bertahan otomatis. Lawan yang dihadapi Fahri sendirian adalah angin yang berembus dari arah timur ke barat. Kita saat ini ada di wilayah Pantai Cangkring. Nah, kita akan melihat bagaimana cara Radit bisa bertahan di antara dua Nusantara. Sudah sangat melambat. Fahri sangat menjauh. Kita akan melihat nanti ketika Radit melakukan tarikan, maka salah satu dari Eza maupun Fatan pasti akan melakukan break untuk mengejar Fahri. Dan ini ada strategi tim yang sering kita lihat pada duel main elite. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan, dia akan breakaway dengan jarak yang sangat lebar. Maka otomatis Radit harus kerja keras untuk bisa mengejar Fatan. Break lagi oleh Eza karena Radit terpancing untuk melakukan tarikan. Akhirnya sudah pasti Radit habis. Karena inilah tadi para pemirsa, para penonton, bagaimana sebuah tim melakukan strategi untuk melepaskan satu lawan ketika melakukan race. Dan ini tadi kita lihat setelah Fahri breakaway di depan sendirian, maka yang dua menahan speed. Kemudian ketika lawan melakukan tarikan, maka selang berapa menit kemudian akan di break lagi. Dengan sistem dikocok seperti ini, maka otomatis akan hancur. Dan pertahanan satu-satunya hanyalah bisa menempel. Namun karena harus berputar dalam melakukan tarikan, otomatis Radit harus melakukan tarikan hingga ketika melakukan tarikan di break habis. Inilah dua Nusantara, Fatan dan Eza. Sementara di depan kita melihat Fahri dalam jarak 100 meter di depan. Kita lihat dua sepeda ini ada yang berbeda. Dari posisi belakang ini Fatan menggunakan real dealer yang biasa, sedangkan kita melihat untuk Eza menggunakan RD Ceramic Speed seperti kita lihat.
Kemudian kita juga melihat untuk crank depan yang digunakan sepertinya lebih besar dengan ukuran 54. Lah Helios 8X mekanik. Mereka masih landai untuk putaran kakinya karena memasang di gear belakang 20. Tinggal kita akan melihat apabila Eza dan Fatan mampu menempel Fahri, maka mereka bertiga akan adu sprint. Kemarin Fahri pernah kita saksikan ketika adu sprint melawan Zidane, rantainya putus, bisa jadi karena powernya besar. Mulai terlihat Fatan, maksud kami Fahri, dalam jarak 50 meter. Masih dua beriringan. Fahri melakukan solo breakaway lebih kurang sudah lebih dari 5 km. Mereka ini adalah pembalap-pembalap muda dari Nusantara BYC yang umurnya masih berkisar antara 15 dan 16 tahun. Sedangkan kita melihat penampilan tim Nusantara BYC di Tour NTT, mewakilkan satu pembalapnya Muhammad Erlangga yang masih bisa menduduki podium sebagai jersey polkadot atau jersey putih titik-titik merah besar. Jadi jersey putih yang belentong-belentong merah itu adalah jersey polkadot. Jersey polkadot menandakan bahwa dia adalah seorang climber, seorang pendaki. Masih terus bergantian ini untuk bisa merapatkan dengan Fahri. Sedangkan pencapaian lain pada tim Nusantara, beberapa kali Muhammad Erlangga pada stage 1, 2, 3, 4 masih menyandang jersey polkadot. Kita bisa saksikan siaran tunda pada Tour NTT selepas maghrib atau sekitar jam 6, jam 7 yang dikomentatori oleh Om Egy Guesepi.
Bergantian sepertinya Fahri sudah mulai terlihat pada jarak 50 meter. Apakah Fatan dan Eza akan bisa merapat untuk duel sprint? Kita akan tunggu dan saksikan duel sprint Nusantara, siapa yang terbaik, karena otomatis kalau Fahri sudah sendirian di depan maka tenaganya akan terkuras habis karena harus bekerja sendiri melawan angin. Sedangkan Fatan dan Eza ini bekerja sama bergantian menarik hingga otomatis tenaganya akan lebih besar. Semakin lama semakin terlihat Fahri. Kita landai ada di speed 35 km per jam. Mendung tebal menyelimuti jembatan Kretek 2. Sudah terlihat menara merah jembatan Kretek 2. Masih beriringan, ini yang belakang ini adalah Fatan, yang depan adalah Eza. Fahri sudah terlihat. Terus memacu speed untuk bisa menangkap Fahri. Akhirnya tertangkap. Kita akan adu sprint 3 Nusantara ini. Kita lihat Fahri tentunya dari chainring cranknya lebih besar. Sementara tidak ada sama sekali baik Radit, Musa, Eko, tidak ada di belakang sama sekali. Oke, kita akan lihat adu sprint mengambil satu pemenang. Siapa yang akan memenangi pertarungan ini? Masih landai mereka bertiga. Hadiah pada pagi hari ini hanya satu pada posisi pertama, cash money. Adu sprint, siapa di antara bertiga yang akan memenangi pertarungan ini?
Untuk tim Nusantara yang sudah berangkat, yang sedang berangkat dan bertarung di Tour NTT menggunakan sepeda Polygon yang sudah terbaru Herios, dan ini sepeda tipe lama yang masih digunakan untuk tim Nusantara BWLC Junior. Masih landai, mereka siap-siap bertiga. Kita lihat di depan itu adalah Kelok 18 yang diperkirakan tahun 2027 sudah bisa kita gunakan untuk kompres 1 kilometer. Kita bisa lihat dari sini Kelok 18 yang akan tembus ke Panggang. Kemudian dari Panggang akan tembus ke JJLS. Oke, 500 meter. Siapakah di antara bertiga yang terbaik? Antara Fahri, Fatan, dan Esa. Esa melakukan breakaway, diikuti Fahri dan Fatan. Siapakah di antara mereka yang terbaik? Tiga Nusantara bertarung 300 meter menuju garis finish. 300 meter, 200 meter, Nila Fahri, diikuti Fatan. Duel mereka bertiga, terus sekali. Siapa yang akan menangi pertarungan ini? Inilah dia, Esa yang masuk, Fatan dan Fahri. Luar biasa Esan. Mulai sprint di 500 meter. Duel yang mencekam. Kita menunggu yang di belakang. Ini di antara tiga ini yang berbeda apanya? Cuma di puli ini ya? Iya, Pak. Ini pulinya pakai apa ini? Keramik speed. Novaret, Pak. Hah? Novaret. Oh, Novaret. Iya. Kalau ini 53 atau 54 nih? 54, Pak. 54. Udah ganti. Ini juga 54. Ini 53, Pak. Oh, kalau ini 53 pakai rotor. Kecil tadi. Tapi ini artinya biasa. Radit. Hebat tapi Radit. Ini punyanya si siapa? Ini juga 54. Iya, Pak. 54. Yang biasa, yang tipe A8 mekanik. Iya, Pak. Ini punyanya Radit. Trek. Gimana Dit rasanya diajar Nusantara Dit? Abot, Pak. Tak kuat. Kamu narik dikit tadi langsung di break kok Dit. Ya toh? Harusnya nempel terus kamu Dit. Tapi kan pelajaran yang bagus ini Dit. Ya toh? Untuk apa? Besok bisa ini lagi. Lebih bisa bermain strategi lagi toh. Ya. Lain kali ngajak si siapa? Besok ada Atila atau siapa diajak bermain grup. Kalah sprint tadi ya, Fatan ya? Nggak nyampe. Nggak nyampe tadi. Padahal wis nempel Fahri terus loh tadi, narikin hampir dari 500 meter sampai 300 meter tadi wis nempel terus sih. Tapi tetap nggak bisa nyalip si ini. Nyalip si Eza. Gimana Mas Eko? Kok rada jauh ini tadi? Copot, Pak. Copotnya rada jauh ya? Salah, Pak. Nggak kuat. Kapan datang dari Cilacap, Mas? Tadi pagi, Pak. Tadi pagi? Iya. Oh, Tadi pagi di Purworejo terus ke sini. langsung. Iya, mobilnya tak tinggal di sini pom bensin mana? Sapu angin apa ya? Oh, pom bensin sapu angin. Oh, pantesan kok tahu-tahu kok gabung ini. Oh, Mas Eko tuh ini udah lama nggak ini. Ini kita masih nunggu Musa.
Nah, Musa sudah finish. Nih, pagi hari ini yang memenangi adalah Eza. Selamat Eza, kamu gambling ya tadi? Breakway sprint 500 meter ya? Iya Pak. Mantap tenan nih. Oke, ini hadiahnya ada cash money dari Pak D Stiker. Selamat Cik Musa. Ya. Oke, Eza, selamat. Eza ini dari mana? Sidoarjo ya? Probolinggo. Probolinggo. Oh, Probolinggo, Jawa Timur. Oke, demikian teman-teman semuanya. Race pagi hari ini kita masih menunggu yang lain. Semoga para viewer sehat selalu, lancar rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan baiknya. Apabila dalam meliput kami ada salah kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Kamis depan. Ini Mas Rofi baru datang. Tambah latihan 4 jam, rute mana ini? Ya, Pak. Oh, naik sini. Silo.